Kedua orang ini adalah pencari suaka asal Afrika. Mereka tak mengenal satu sama lain. Yang wanita bernama Noela Rukundo asal Burundi, yang pria bernama Balenga Kalala asal Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 2004, keduanya secara terpisah meninggalkan negara masing-masing untuk mencari suaka ke Australia. Noela merasa tak tentram lagi tinggal di Burundi yang sudah babak belur akibat perang saudara. Demikian juga Balenga sudah tak ingin lagi tinggal di Republik Demokratik Kongo akibat perang terus-menerus antar berbagai kelompok yang saling berebut kekuasaan. Australia menerima Noela dan Balenga dengan tangan terbuka. Cukup banyak pengungsi asal Afrika yang menetap di Australia, terutama di kota-kota seperti Sydney, Perth, dan Melbourne. Termasuk Noela dan Balenga. Sebagai pencari suaka, mereka menetap di Melbourne. Saat itu Balenga yang fasih dua bahasa, yaitu Inggris dan Swahili, kerap membantu pekerja sosial Australia menjadi penerjemah bagi para pencari suaka berbahasa Swahili, yang salah satunya adalah Noela. Nah, saat itulah mereka berkenalan dan saling jatuh cinta hingga kemudian menikah. Setelah menikah, pasangan itu menetap di Kings Park, kawasan di pinggiran Melbourne. Balenga bekerja sebagai operator forklift di sebuah kawasan pergudangan. Mereka hidup normal layaknya sebuah keluarga dengan 3 anak kandung Noela dan Balenga, serta 5 anak Noela dari pernikahan pertamanya di Burundi dulu. Noela bersyukur kehidupannya di Australia berkali lipat lebih baik dibandingkan di Burundi, meskipun terkadang dia juga rindu pada negaranya itu. Tapi tak masalah, dia bisa mengunjungi Burundi kapan saja asalkan keuangan memungkinkan. Keluarganya masih banyak yang tinggal di Burundi, termasuk ibu tiri yang disayanginya. Pada bulan Januari 2015, Noela mendapat kabar dari Burundi, ibu tirinya yang sudah lama sakit telah meninggal dunia. Noela yang memiliki hubungan dekat dengan sang ibu sangat berduka. Pada 21 Januari 2015, Noela memutuskan berangkat ke Burundi seorang diri untuk menghadiri pemakaman sang ibu tiri. Suaminya, Balenga Kalala, tak bisa ikut karena urusan pekerjaan. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan pesawat terbang, akhirnya Noela tiba di Bujumbura, kota terbesar di Burundi. Di sana bersama keluarga besar, mereka menghadiri pemakaman sang ibu tiri. Usai pemakaman, Noela tak langsung pulang ke Melbourne. Dia masih tinggal beberapa minggu lagi untuk melepas kangen dengan sanak saudara di Burundi. Selama di sana, agar tidak merepotkan, Noela menginap di sebuah hotel. Selama dia berada di Burundi, dengan setia, Balenga sang suami rutin menelponnya untuk menanyakan kabar. Pada 17 Februari 2015 saat berada di hotel, seperti biasa Noela menerima telepon dari suaminya di Melbourne. Noela mengeluh kamar hotel terasa sumpek dan panas. Balenga menyarankan agar Noela jangan berkutat saja di kamar hotel. Pergilah keluar untuk mencari udara segar, begitu saran suaminya. Meski sebenarnya enggan karena hari sudah beranjak malam, Noela menuruti saran suaminya. Namun tidak disangka saat dia berada di luar hotel, tiba-tiba seorang pria mendekati dan mengacungkan sepucuk senpi ke arahnya. "Jangan berteriak," ancamnya. Noela yang terkejut tak berani kabur dan berteriak. Semuanya terjadi begitu cepat. Pria itu menggiringnya ke mobil yang sudah menunggu. Mobil segera melaju. Noela duduk di jok belakang diapit 2 pria. Seorang memegang senpi kecil, seorang lagi memegang sepucuk senpi berukuran besar. Total ada 3 pria di mobil itu termasuk sopir. Seorang pria kemudian menutup mata Noela dengan sehelai kain. Noela tidak bisa melihat sekelilingnya. Dia hanya merasakan mobil terus melaju sekitar 30 hingga 40 menit sampai kemudian mereka berhenti di suatu tempat. Noela lalu digiring masuk ke sebuah bangunan. Di sana dia disuruh duduk di sebuah kursi dan tangannya diikat ke belakang ke kursi itu. Dia tak bisa melihat wajah-wajah penculiknya dan sekelilingnya karena matanya masih tertutup kain. Noela lalu mendengar seorang penculik berkata, "Telepon bos." Tak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka dan langkah seseorang mendekat. Itu adalah orang yang disebut bos. Sang bos lalu bertanya pada Noela, "Apa yang kau lakukan pada pria itu sehingga dia minta kami membunuhmu?" Noela terkejut, dia tak mengerti. "Pria siapa? Aku tidak punya musuh, aku tidak punya masalah dengan siapapun." Sang bos membentak, "Suamimu." Noela tambah terkejut, dia mulai marah dan menjerit, "Tidak mungkin, suamiku tidak mungkin ingin membunuhku, kalian semua pembohong." Sang bos geram dan menampar Noela,
kau bodoh, sekarang akan kubuktikan siapa yang telah membayar kami untuk menghabisimu." Sang bos lalu menelpon seseorang dan mengaktifkan speaker ponsel agar Noela bisa mendengar dengan jelas pembicaraan. Terdengar sang bos berbicara dengan seseorang di ponsel. "Kami sudah dapatkan dia." Dari seberang sana terdengar jawaban seorang pria, "Bunuh dia." Noela mendadak lemas. Dia bisa mendengar dengan jelas. Itu adalah suara suaminya yang sekarang berada di Melbourne. Mengapa suaminya ingin dia mati? Kemudian suaminya berbicara lagi lewat ponsel dan menjelaskan kepada para penculik agar mereka membuang jasad Noela di sebuah lokasi. Begitu mendengar hal itu, Noela pun pingsan. Ketika siuman, Noela sempat berpikir dirinya sudah mati, tapi ternyata belum. Dia masih bisa mendengar suara sang bos yang terdengar marah padanya. "Kau bodoh. Kau tahu suamimu telah memberikan uang muka pada kami sejak bulan November tahun lalu untuk melenyapkanmu kalau kau berkunjung ke Burundi. Sebodoh itukah kau tidak melihat ada hal yang tidak beres di diri suamimu sejak bulan November?" Sang bos kemudian menelpon Balenga. "Aku minta tambahan uang $3.400 untuk menuntaskan pekerjaan ini." Di kursi, Noela duduk dengan sekujur tubuh gemetar. Dia tahu ini adalah akhir hidupnya. Sementara itu, abang kandung Noela cemas karena mendapati Noela tidak ada di kamar hotel. Setelah ditunggu berjam-jam, adiknya itu juga tidak kembali. Akhirnya si abang melaporkan hal itu kepada polisi Bujumbura. Tapi polisi minta bayaran untuk mengusut kasus hilangnya Noela. Karena tidak punya uang, si abang akhirnya menelpon Balenga di Australia dan mengatakan Noela hilang. Polisi minta uang $545 untuk mengusut kasusnya. Begitu kata si abang. Mendengar hal itu, Balenga panik dan segera mengirimkan uang agar polisi bergerak mencari istrinya. Balenga kalala menyampaikan kabar buruk itu pada anak-anaknya di Melbourne. Mereka bersedih dan berharap Noela segera ditemukan. Tapi berhari-hari menunggu, mereka tak mendapat kabar tentang Noela. Balenga pun menyebarkan kabar duka itu kepada para sahabat dan komunitas Afrika di Melbourne bahwa istrinya, Noela Rukundo, telah meninggal karena suatu insiden di Burundi. Pada 22 Februari 2015, 6 hari setelah Noela dilaporkan hilang, di rumahnya di Kings Park, Melbourne, Balenga mengadakan acara berkabung untuk mendiang sang istri. Acara itu dihadiri para sahabat dan komunitas Afrika. Semuanya menyampaikan bela sungkawa kepada Balenga sekeluarga yang tak berhenti menangis. Mereka juga menyampaikan uang duka cita. Ketika hari beranjak malam, Balenga masih sibuk menerima pelayat. Dia tidak tahu semua keramaian di rumah itu diperhatikan seorang wanita yang berada di dalam mobil yang parkir tak jauh dari rumah Balenga. Sekitar pukul 7.30 malam, wanita itu melihat Balenga keluar dari rumah untuk mengantar pelayat ke mobilnya untuk pulang. Ketika mobil pelayat itu berlalu, si wanita bergegas keluar dari mobil. Di tengah gelap, wanita itu berdiri dan menatap tajam Balenga. Melihat wanita itu, mendadak Balenga pucat pasi dan nyaris pingsan. Wanita itu adalah istrinya, Noela Rukundo, yang seharusnya sudah berakhir di Burundi. "Mataku, itu hantu," kata Balenga tak percaya. Separuh takut, Balenga perlahan mendekati sosok wanita di depannya sambil komat kamit. Dia menyentuh perlahan bahu Noela, lalu dia terlompat ke belakang nyaris terjengkang ke tanah. Lalu kedua kalinya dia menyentuh Noela lagi, lalu berkata dengan suara gemetar, "Noela, ini benar kau." "Surprise, aku masih hidup," jawab Noela tenang. Ya, tentu saja Noela masih hidup. Para penculik memutuskan melepaskan dirinya sebab mereka tidak membunuh wanita dan anak-anak. Selain itu, ternyata salah satu penculik itu mengenal abang Noela. Hal inilah yang membuat mereka batal menghabisi Noela. Setelah menyekap Noela selama 2 hari, para penculik pun membebaskannya pada 19 Februari 2015. "Kami berikan kau waktu 80 jam untuk meninggalkan Burundi. Suamimu bersungguh-sungguh ingin membunuhmu. Mungkin kami bisa membebaskanmu, tapi orang lain belum tentu. Jika Tuhan menginginkan, kau akan bisa kembali ke Australia." Para penculik pun meninggalkan Noela begitu saja di pinggir jalan. Tak lupa mereka memberikan 2 barang bukti pada Noela berupa memory card ponsel yang berisi rekaman pembicaraan antara Balenga dan penculik serta bukti transfer Western Union dari Balenga untuk ongkos melenyapkan istrinya. Dengan sungguh-sungguh para penculik berpesan pada Noela,
Kami hanya ingin kau kembali ke Australia agar kau bisa bilang ke semua perempuan bodoh di sana apa yang terjadi. Dari kejadian ini, kalian harus belajar sesuatu. Kalian sudah di luar negeri untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, tapi uang yang kalian peroleh malah kalian pakai untuk saling bunuh-bunuhan. Setelah bebas, Noella buru-buru mengontak pendetanya di Melbourne. Sang pendeta kaget. Dia mengira Noella telah meninggal seperti yang dikatakan suaminya Balenga. Aku masih hidup. Balenga mencoba melenyapkanku tapi gagal, tegas Noella. Awalnya sang pendeta tak percaya Balenga mampu melakukan hal keji itu pada istrinya. Tapi Noella mengatakan, percayalah, aku punya buktinya. Sang pendeta pun membantu kepulangan Noella ke Melbourne. Nah, begitulah ceritanya. Sampai akhirnya Noella muncul di rumahnya dalam keadaan sehat walafiat, membuat sang suami Balenga pucat pasi dan nyaris pingsan. Noella, maafkan aku untuk semuanya, Balenga memohon-mohon. Tapi rengekannya tak berguna. Noella segera menghubungi polisi Melbourne dan melaporkan semuanya. Dia juga menyerahkan seluruh barang bukti kepada polisi. Polisi pun segera menggiring Balenga ke markas dan menginterogasi pria itu. Tapi apa yang terjadi? Balenga masih saja ngeyel dan mengatakan tidak tahu menahu tentang rencana pembunuhan istrinya. Polisi yang ingin mendapatkan pengakuan langsung dari Balenga tak kehabisan akal. Mereka minta Noella menelpon suaminya. Nah, lewat telepon inilah kemudian Balenga mengaku pada Noella. Ya, dialah yang mengatur semua rencana keji pada Noella. Tanpa sepengetahuan Balenga, polisi merekam pengakuannya itu. Kini semua bukti sudah komplit, ditambah dengan bukti rekaman pembicaraannya dengan penculik dan bukti transfer uang. Balenga tak bisa mengelak lagi. Pria itu menangis-nangis, menyadari kejahatannya akhirnya terbongkar. Dia mengatakan, terkadang niat jahat datang kepada kita, tapi setelah kita melakukannya, kita mulai berpikir, mengapa aku melakukannya? Apa sebenarnya motif Balenga ingin melenyapkan istrinya? Menurut Balenga, dia cemburu. Suatu hari nanti istrinya akan meninggalkannya demi pria lain. Motif yang sebenarnya agak tidak masuk akal, sebab Noella mengatakan dia tak pernah sekalipun berpikir untuk meninggalkan suaminya. Tapi Noella juga mengakui bahwa selama ini suaminya adalah orang yang ganas dan kasar. Pada 11 Desember 2015, pengadilan Melbourne akhirnya menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara pada Balenga Kalala. Meski begitu, sebagian komunitas Afrika di Melbourne percaya Balenga tidak bersalah dan menganggap Noella asal tuduh sehingga suaminya berakhir di penjara. Menjawab hal itu, Noella mengatakan, "Aku akan bertahan sebab aku adalah wanita kuat. Aku akan memulai hidup baru." Seolah kini Noella hidup kembali. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.